ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Sahabat Muslimun TV sekalian, alhamdulillah insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kaidah yang berjudul la darara wa la dirara. Sahabat sekalian, bahwasanya kita harus tahu munculnya sebuah kaidah itu tidak terlepas dari pengaruh Al-Quran dan As-Sunnah. Di mana dari Al-Quran dan As-Sunnah itu menghasilkan sebuah hukum, yang itu berbagai hukum muncul, akhirnya melihat ada kesamaan, akhirnya dibikin sebuah kaidah gitu ya. Nah, seperti contohnya yang sangat familiar adalah asal perintah itu adalah wajib. Itu diambil dari contoh-contoh bahwasanya di Al-Quran dan Hadis banyak sekali perintah yang menunjukkan kepada hal-hal yang wajib maupun nanti turunannya ke sunnah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kesempatan kali ini ada la darara wa la dirara dan kita akan membahas dari segi sumbernya terlebih dahulu ya. Sumbernya terlebih dahulu kita akan tahu dari mana sumber itu berasal ya. Nah, la darara wa la dirara artinya adalah janganlah membahayakan atau merugikan diri sendiri dan jangan pula merugikan orang lain gitu ya. Jadi itu konteksnya diri sendiri dan orang lain, jangan sampai kita merugikan. Nah, ini harus diketahui dari sumber yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai kepada yang saya garis ini ya. Nah, ini istilahnya dengan muharrij, di mana dia adalah mencatat hadis dalam kitabnya gitu ya. Nah, dari tiga ini yang digaris ini sampai Rasulullah itu ada rentang masa yang jauh jaraknya, ratusan tahun, 100-200 tahun gitu ya. Nah, tentunya nggak mungkin mereka yang digaris ini bertemu langsung dengan Rasulullah. Karena itu perlu ada beberapa orang gitu ya. Karena itu para ulama hadis menyeleksi orang-orang yang ini apakah bisa layak dipakai atau tidak. Nah, akhirnya muncul sebuah syarat-syarat atau kriteria dari hadis sahih itu sendiri. Nah, sahabat sekalian, kita akan membahas langsung ya. Ada sebenarnya kalau dicek ini ada banyak ya penelitian ketika saya cek itu ada banyak sekali referensi yang saya dapatkan. Namun demikian, saya ambil dari 3 gambaran besar. 3 riwayat yang ini saya rasa cukup mewakili dari sumber la darara wa la dirara. Yang pertama ada sumber dari kitab dari Imam Malik yang kita kenal dengan Al-Muwatta ya. Kalau mazhab itu mazhab Maliki gitu ya. Nah, dari Imam Malik dia mendapatkan sumber ini dari Amru bin Yahya Al-Mazini. Ya, Amru bin Yahya Al-Mazini ini. Dan Amru bin Yahya Al-Mazini mendapatkan dari Abi itu ayahnya ya, yaitu Yahya Al-Mazini. Dari Yahya Al-Mazini langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cek dari status dari hadis ini sendiri itu gimana ya. Setelah kita cek, ayahnya Yahya Al-Mazini ini sesungguhnya tidak bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia adalah seorang tabi'in. Tabi ya. Artinya tabi ini adalah orang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan nabi gitu ya. Jadi mereka berada di periode setelahnya. Karena itu sesungguhnya hadis ini istilahnya diistilahkan dengan nama hadis mursal ya. Karena ada keterputusan, tidak ada pertemuan, ketersambungan maksudnya antara yang Yahya Al-Mazini ini dengan Rasulullah. Harusnya ada nama seorang sahabat. Harusnya ada ini. Tapi ini terputus karena tabi'in. Yang kedua ada riwayat dari Imam Ahmad. Yang kalau kita itu Musnad Ahmad bin Hambal ya. Yaitu dan dalam mazhab itu mazhab Hambali gitu ya. Ini Imam Ahmad mendapatkan dari Abdul Razak dari Ma'mar dari Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Lalu Jabir bin Yazid Al-Ju'fi ini mendapatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas. Nah, kita cek setelah ada pengecekan, kita dapati dari satu nama ini, Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Ya, ini ada
kita akan cek dari kriteria 5 itu ternyata dia memiliki kelemahan. Ya, ini saya ambilkan, saya bacakan bahwasanya Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya dia dhaif ar-rafidi. Dia lemah, dia seorang rafidi. Bahkan ada salah seorang ulama yang mengatakan dia adalah yaitu Yahya ad-Duri, itu mengatakan dia adalah seorang kadzdzab. Kadzdzab itu artinya pendusta gitu ya. Dalam tingkatan hadis pendusta itu memiliki derajat yang paling lemah ya, yang paling tinggi kelemahannya itu adalah pendusta, kadzdzab gitu ya. Nah, namun demikian banyak perkataan ulama tentangnya yang kesemuanya itu adalah negatif. Artinya yang ini sesungguhnya tidak bisa dipakai gitu ya, tidak bisa dipakai. Lalu yang ketiga ada dari Ibnu Majah. Ibnu Majah yang pertama mendapatkan dari Abdurrahman bin Khalid. Abdurrahman bin Khalid mendapatkan dari Fudail bin Sulaiman. Ia mendapatkan dari Musa bin Uqbah. Lalu Musa bin Uqbah mendapatkan dari Ishaq bin Yahya. Ishaq bin Yahya mendapatkan dari Ubadah bin Samit ya. Nah, ini perlu sahabat sekalian ketahui. Ibnu Abbas, Ubadah bin Samit ini adalah seorang sahabat. Artinya mereka bertemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka punya legitimasi kuat untuk meriwayatkan sebuah hadis. Kita cek dari jalur yang ini, gitu ya. Dari jalur yang ini. Ternyata kita cek yang pertama ada sebenarnya ada beberapa ya, cuman saya sebutkan ini Fudail bin Sulaiman. Ini. Nah, dikatakan bahwasanya Ibnu Hajar mengatakan sodukun lahu khata' katsir. Dia ini jujur tapi punya salahnya banyak gitu ya. Jadi kita ibaratkan mungkin kita punya teman ya, dia itu seorang yang jujur tapi dalam realitanya dia itu sering lupa atau sering salah gitu ya. Artinya ini adalah sebuah kelemahan untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah, lalu selanjutnya Fudail bin Sulaiman ini teranggap lemah sekalipun dia seorang yang jujur gitu ya. Nah, yang nomor 2 adalah Ishaq bin Yahya. Ishaq bin Yahya ini Imam Bukhari mengatakan ahaditsu ma'rufa illa anna Ishaq lam yalqa Ubadah ya. Hadis-hadisnya itu dikenal gitu ya. Tapi kecuali Ishaq ini tidak bertemu dengan Ubadah. Nah, karena tidak ada pertemuan itu, maka nggak mungkin ada penyampaian hadis. Nah, karena itu ada istilah dengan hadisnya munqati. Namun sifat yang keluar dari sebab dari kenapa terputusnya itu adalah majhul. Karena majhul hal. Karena Ishaq ini ya tidak bertemu dengan Ubadah. Baik, sahabat sekalian, kita telah ketahui ada masing-masing kelemahan dari ketiga riwayat ini ya, ketiga sanad, jalur sanad ini. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya sebenarnya sebuah hadis dhaif itu dengan beberapa kriteria dia bisa terangkat dengan sebagai hasan li ghairihi. Artinya hasan li ghairihi itu dia masih bisa terpakai gitu ya. Nah, namun kalau kita lihat kasusnya yang dilihat Imam Ahmad bahkan ada mengatakan dia adalah seorang pendusta gitu ya. Dan banyak sekali kalau dilihat di Tadribut Tahdhib atau Tadribul Kamal sifat-sifat yang justru tidak bisa mengangkat Jabir bin Yazid al-Ju'fi ya. Lalu yang riwayatnya Ibnu Majah. Ibnu Majah ini selain dia terputus munqati ya, dia ada majhul hal. Artinya Ishaq bin Yahya tidak bertemu dengan Ubadah. Lalu Fudail pun juga lemah. Artinya dua bagian ini Ahmad dan Imam Ibnu Majah ini memiliki kelemahan yang sesungguhnya tidak bisa diangkat. Tapi kalau kita perhatikan dari riwayat Imam Malik, sesungguhnya kelemahannya mursal. Dia bisa terangkat dengan ada riwayat yang lain. Nah, sahabat sekalian, setelah kita cek di beberapa referensi, kita juga masih temukan tuh kelemahan-kelemahan di masing-masing riwayat, sekalipun dengan rawi-rawi yang berbeda. Nah, jadi demikian bahwasanya sampai saat ini kita masih melihat bahwasanya semua jalur sanad yang kita cek itu semuanya memiliki kelemahan, masing-masing memiliki kelemahan. Baik sahabat sekalian, ini mursal, pendusta, ada di sini majhul. Dan pada dasarnya setiap hadis dhaif itu akan tetap berada dalam kedhaifannya atau kelemahannya selama tidak ada penguat yang menguatkan dia mengenaikan menjadi hasan li ghairihi ya. Nah, karena itu pada dasarnya setiap dari riwayat-riwayat ini maupun riwayat yang lain yang kita temukan itu semuanya masih lemah.
dan belum kita temukan pengangkat-pengangkatnya gitu ya. Nah, artinya tetap berada pada jalur kelemahan, sumber-sumber dari kaidah la dororo wala diroro. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk ke tema yang lainnya. Kita udah cek secara tahrij hadisnya ya. Lalu kita cek, muncul pertanyaan, kenapa para ulama menggunakan la dororo wala diroro sebagai kaidah gitu ya. Artinya membahayakan diri sendiri atau orang lain, larangan gitu ya. Nah, padahal hadisnya dhaif gitu ya. Perlu kita ketahui bahwasanya para ulama tidak menggunakan hadis dhaif ini gitu ya. Sungguhnya tidak menggunakan hadis dhaif ini. Namun mereka lebih tepatnya mengambil bahasa dari la dororo wala diroro ini lalu dimunculkan sebagai sebuah kaidah. Dalam hal ini, sungguhnya kalau kita perhatikan banyak sekali ayat-ayat yang sesuai atau berkaitan dengan permasalahan ini. Seperti kita bisa lihat, innallaha la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim, diri sendiri atau orang lain, gitu ya. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah membunuh jiwa ya, yang telah Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak, gitu ya. Maka semua ayat-ayat ini kalau kita perhatikan itu mengakar pada sebuah kaidah yang dimana dia jangan kita merusak diri kita sendiri maupun merusak kepada orang lain. Inilah kemudian para ulama menggunakan lafaz ini ya dipakai sebagai kaidah asasiyah ya, yang mana kaidah ini kemudian nanti ada banyak sekali turunannya, yang itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik sahabat sekalian, demikian penjelasan singkat terkait dengan sebuah kaidah ini. Jadi sekalipun hadisnya lemah, tapi kalau kita perhatikan banyak sekali ayat-ayat yang mendukung penggunaan dari kaidah ini. Bukan dari hadis ini ya, dari kaidah ini. Artinya larangan kita merusak diri sendiri atau memberikan kerusakan kepada orang lain. Semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan baru bagi sahabat sekalian. Dan jika ada pertanyaan silakan tanya di link komentar yang ada di bawah ini ya, di dalam bawah video ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون